kasih untuk karya-Mu dalam kehidupan kami manusia yang berdosa ini. Kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, Engkau rela datang dalam dunia untuk menebus kami orang-orang berdosa, supaya hidup kami ada pengharapan, hidup kami ada kepastian. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Namun kami akui Tuhan, seringkali kami tidak mengingat akan kasih-Mu itu. Seringkali perilaku hidup kami pun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah di momen Jumat Agung ini kami kembali diingatkan akan kebesaran kasih Tuhan melalui pujian yang kami naikkan, juga renungan yang akan kami renungkan bersama pada hari ini. Tuhan, kami juga mohon kepada-Mu, Engkau berkenan juga berbicara kepada kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca, dengar, dan kami renungkan. Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam hati dan pikiran kami yang terbatas ini untuk mengerti akan sabda-Mu, akan kehendak-Mu. Kami juga mohon kepada-Mu Tuhan, Kau juga berkenan memperlengkapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Tuhan mengetahui keterbatasannya, kekurangannya, dan juga ketidakmampuannya. Tanpa pertolongan-Mu, hamba-Mu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya mohon kepada-Mu Tuhan, Kau berkenan untuk memakai hamba-Mu sebagai alat-Mu, dan Kau juga berkenan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, saudara, kalau kita mengatakan syukur itu tidak akan ada habisnya atas apa yang Tuhan karyakan dalam kehidupan kita, untuk kasih-Nya, untuk pengampunannya, dan juga untuk keselamatan yang telah kita peroleh saat ini, sehingga hidup kita itu ada pengharapan. Karya Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini di momen Jumat Agung ini, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu tersalib, sekalipun tidak bersalah. Atau dihukum, meskipun tidak bersalah. Nah, saudara kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka dari Injil Matius pasal 27. Kita akan baca ayat 15 sampai 26, saudara. Matius 27 ayat 15 sampai 26. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa membuka Alkitab Bapak Ibu, baik dalam Alkitab maupun yang ada di HP saudara, maupun Alkitab dalam bentuk buku yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Kita akan membacanya bergantian Bapak Ibu. Saya bacakan ayat 15, kemudian Bapak Ibu dan juga saudara membaca dari ayat ke-16 dan seterusnya. Saya menanti kita berakhir pada ayat yang ke-26. Matius pasal 27 ayat 15 sampai 26. Setelah mendapatkannya, mari kita membacanya bergantian. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kau bebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami."
Berbahagialah setiap kita yang baca firman Tuhan, kemudian kita bisa merenungkan, dan lebih daripada itu Bapak Ibu, kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang percaya. Dihukum namun tidak bersalah, itu suatu hal yang sangat ironis sekali. Yang mungkin kita kalau mengalami hal itu, kita pun akan berontak. Karena kita merasa kita nggak berbuat apa-apa, tapi kita dihukum dengan cara yang begitu sadis Bapak Ibu. Bapak yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu lihat di layar, itu ada seorang pemuda dengan latar belakang warna merah. Dia bernama Hu Uji dari Tiongkok. Dia dihukum mati dalam usia 18 tahun, masih muda sekali Bapak Ibu. Kenapa alasannya? Jadi suatu malam ketika dia itu baru selesai makan malam bersama pacarnya, ceritanya seperti itu, kemudian dia melewati sebuah tempat. Dia mendengar di tempat itu ada teriakan seorang wanita. Dan waktu dia mencarinya, ternyata wanita itu sudah tergeletak dengan bersimbah darah di sebuah toilet. Waktu melihat itu, maka pemuda tersebut kebingungan. Di tengah-tengah situasi seperti itu, kemudian datang para petugas dan langsung menangkap dia, menuduh dia sebagai pembunuh dari wanita tersebut. Ternyata wanita itu bukan cuma dibunuh, tapi sebelumnya diperkosa oleh pelakunya. Nah, pemuda Hu tersebut tidak bisa berbuat apa-apa ketika ditangkap, dan kemudian dipaksa untuk bisa mengaku akan perbuatannya. Dalam waktu 24 jam 2 hari, dia harus mengakui perbuatannya. Mungkin pada waktu itu dia disiksa dan begitu mengerikan sekali, akhirnya dia mengaku kalau dia yang berbuat seperti itu. Akhirnya pengadilan memberi hukuman mati pada dia. Prosesnya cukup sebentar saja, bulan April dia ditangkap, bulan Juni tahun 96, kemudian dia dibunuh dihukum mati oleh pengadilan tersebut. Yang jadi sesuatu yang begitu menyedihkan Bapak Ibu, 18 tahun kemudian ada seorang pria yang ditangkap, itu yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri yang memakai jaket warna biru. Pria tersebut ditangkap karena kasus pembunuhan berantai. Ketika diinterogasi, ketika ditanya, ternyata pria ini pernah melakukan pembunuhan pada banyak wanita. Salah satunya wanita yang ditemukan oleh pemuda Hu tersebut di sebuah toilet, di sebuah tempat. Tapi nasi sudah menjadi bubur Bapak Ibu, pemuda ini sudah mati dengan begitu belia dengan cara dihukum mati. Itu kesalahan siapa? Jelas kesalahan para pejabat, para orang-orang yang ada di pengadilan, para hakim yang memvonis orang tanpa diselidiki lebih dahulu. Cuma pada waktu itu menurut informasi, waktu tahun itu negara Tiongkok sedang mengadakan satu upaya, yaitu program anti kejahatan. Sehingga setiap orang jahat maka diproses dengan begitu cepat untuk mendapatkan hukuman mati. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana perasaan orang tuanya ketika mengetahui tersebut. Memang setelah tahun 2014 diketemukan pria ini, nama dari pemuda Hu tersebut dibersihkan. Tapi sudah terlambat Bapak Ibu. Sebagai seorang orang tua, anaknya sudah dipanggil Tuhan dalam peristiwa yang begitu tragis. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, peristiwa tersebut bukan cuma terjadi pada abad sekarang, abad 19 atau 20 ini. Tapi juga terjadi 2000 tahun yang lalu. Yaitu ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Pertanyaan kita sekarang, apa sih kesalahan Tuhan Yesus sehingga dia dihukum dengan begitu sadis? Seperti seorang penjahat kelas kakap, digantung, ditelanjangi, dipermalukan, dengan cara yang begitu sadis. Apa kesalahan Tuhan Yesus Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita baca dari perikop yang kita baca, juga kita baca Injil Sinoptik, kita mengetahui tidak ada kesalahan satupun yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Dan itu diakui Bapak Ibu oleh para hakim, oleh para petinggi, oleh para orang-orang yang mengadili Tuhan Yesus. Kita lihat Bapak Ibu, yang pertama dari Pilatus sendiri Bapak Ibu. Di mana Pilatus sendiri mengatakan seperti ini. Kalau kita baca Matius 27:23. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Dia tanya pada orang-orang pada waktu itu. Kejahatan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tapi mereka nggak menjawab apa kejahatannya, mereka cuma berteriak, salibkan dia, seperti itu. Bahkan kalau kita baca Injil Lukas, Bapak Ibu, 3 kali Pilatus menyatakan Yesus tidak bersalah, Bapak Ibu. Kita lihat di sini, Injil Lukas pasal 23 ayat yang keempat. Dia berkata pada orang-orang pada waktu itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 13-15, dia berkata seperti ini. Dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpa dengan hukuman mati. Kemudian yang ketiga kalinya kalau kita baca di ayat yang berikutnya, yaitu ketika
berikutnya, di mana Pilatus mengatakan, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang dikudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jelas Bapak Ibu, Pilatus sebagai seorang hakim, sebagai seorang wali negeri yang menghakimi Tuhan Yesus, yang menanyakan Tuhan Yesus, yang menginterogasi Tuhan Yesus, tidak mendapatkan kesalahan apapun dalam diri Tuhan Yesus. Bahkan itu juga ditunjang oleh salah seorang raja yang bernama Herodes, Bapak Ibu. Ketika Herodes, pada waktu itu ketika Yesus ditangkap, dia dibawa ke Pilatus terlebih dahulu. Setelah dari Pilatus, karena Pilatus tidak mendapat kesalahan, maka dia dikirim ke Herodes. Karena pada waktu itu Yesus tinggal di daerah Herodes. Nah, waktu sampai di Herodes, ketika Herodes menginterogasi Tuhan Yesus, dia pun tidak mendapat kesalahan. Dikembalikan lagi pada Pilatus. Itu sebabnya kalau kita baca Lukas 23 ayat 15, Pilatus berkata seperti ini. Dan Herodes juga tidak menemukan kesalahannya. Sebab itu yang mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Pilatus mengatakan orang ini nggak ada kesalahan. Herodes juga mengatakan orang ini nggak ada kesalahan. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu istri dari Pilatus. Siapa namanya nggak disebutkan dalam Alkitab, cuma dia dalam suatu acara, dalam suatu pergumulan yang begitu hebat, sepertinya Tuhan menggerakkan istri Pilatus tersebut. Dalam sebuah mimpi, dia mimpi sesuatu yang begitu menakutkan, kemudian dia menulis surat kepada suaminya, di tengah-tengah pengadilan seperti itu dia berkata, jangan kau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Seorang wanita berani menginstruksi atau menyelah di sela-sela pengadilan sedang berlangsung, itu bukan suatu hal yang remeh, tapi sesuatu yang begitu penting yang ingin dia sampaikan kepada suaminya. Dia memberi peringatan kepada suaminya, jangan kamu campuri perkara orang benar ini. Nah, Bapak dikasih Tuhan, pertanyaan kita sekarang, ketika kita mengatakan Yesus tidak bersalah sama sekali, tidak ada kesalahan yang setimpal untuk dia mendapat hukuman mati. Pertanyaan kita, mengapa Yesus tetap dihukum mati? Mengapa Bapak Ibu? Kita belajar dari perikop yang baru kita baca tadi Bapak Ibu. Yang pertama, kita lihat di sini. Kita lihat akan beberapa tokoh dalam perikop ini. Pertama, ahli Taurat, orang Farisi, dan imam besar. Mengapa mereka ngotot menyalibkan Tuhan Yesus? Karena mereka dengki kepada Tuhan Yesus. Karena mereka iri hati kepada Tuhan Yesus. Dan itu diketahui oleh Pilatus. Dia berkata seperti ini. Ya Pilatus, yaitu Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyalahkan Yesus karena dengki. Bapak dan Tuhan, pada waktu itu ada 3 kelompok tokoh-tokoh agama. Yang pertama yaitu ahli Taurat. Orang yang senantiasa belajar Tauratnya begitu hafal, begitu ngelontok dalam pikirannya. Bahkan dia sangat disegani karena dia itu seorang cendekiawan. Hampir semua rakyat Yahudi begitu hormat, begitu respek dengan namanya ahli Taurat tersebut. Bahkan kalau dia mengatakan sesuatu, boleh dikatakan omongannya itu omongan Tuhan. Hidupnya mungkin seperti setengah dewa, seperti itu. Dan sangat dihormati sekali. Kelompok kedua, yaitu orang-orang Farisi, Bapak Ibu. Mereka itu ada satu kelompok yang sangat religius sekali. Mereka begitu taat melakukan perintah-perintah hukum Taurat. Bahkan mereka bisa melakukannya dengan begitu detail. Dan sangat taat pada hukum Taurat, dia bisa melakukannya dengan begitu sempurna semua hukum Taurat. Titik koma dia lakukan dan dia taati. Itulah orang Farisi. Yang ketiga yaitu imam besar Bapak Ibu yang mempunyai kedudukan paling tinggi di antara semua tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Dan orang ini karena dia punya kedudukan yang paling tinggi, maka dia sangat-sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, ketika orang-orang Farisi, imam besar kemudian juga ahli Taurat datang kepada Pilatus, mereka kemudian menyatakan kesalahan Tuhan Yesus dengan berbagai macam tuduhan yang sebetulnya tidak benar sama sekali. Dan mereka ngotot supaya mereka mau disalibkan. Tapi kemudian Pilatus mengatakan, aku tidak mendapatkan kesalahan apa-apa daripada orang ini. Bagaimana aku bisa harus menghukum orang ini? Mereka mengatakan, salibkan dia. Mengapa? Pilatus tahu karena mereka dengki atau iri hati kepada Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, apa sih yang menyebabkan mereka itu iri hati kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, karena mereka itu kalah populer dengan Tuhan Yesus. Murid-muridnya banyak sekarang beralih pada Tuhan Yesus. Mereka semua beralih dan mereka semua ikut pada Tuhan Yesus. Maka dalam hati mereka ada sesuatu yang tidak rela dengan mendapat fakta seperti itu. Bagaimana mungkin murid-murid yang begitu banyak satu persatu meninggalkan dia? Bagaimana jadinya nanti dengan dia sebagai seorang imam besar, sebagai tokoh-tokoh agama yang nggak punya murid sama sekali, semua beralih pada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua,
Karena kalau mereka lihat, Yesus lebih pandai daripada mereka. Waktu berteologi, waktu berapologetik mungkin dia lebih pandai pada diri mereka pribadi. Ada kedengkian, ada iri hati. Yang ketiga, Bapak Ibu, Yesus juga bisa melakukan banyak mujizat yang tidak pernah dia lakukan. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, semua bisa lakukan. Nah, dia nggak bisa berbuat apa-apa mereka itu. Semakin hari mereka semakin tidak suka sama Tuhan Yesus dan mencari berbagai macam cara untuk bisa menjatuhkan dan melenyapkan Yesus dari muka bumi ini. Yang keempat, Bapak Ibu, mengapa alasannya? Karena seringkali Tuhan Yesus senantiasa menjatuhkan harga diri mereka di hadapan orang banyak. Ingat Bapak Ibu, waktu Yesus menegur mereka, engkau adalah munafik, engkau ada seperti kuburan yang berlapis, yang bercat putih. Depannya begitu baik, dalamnya penuh dengan tengkorak. Dan juga pada suatu ketika dalam suatu peristiwa ketika Yesus mau berakrik bait Allah, waktu itu para imam juga dipermalukan karena menjadi motor untuk mengadakan pesta di bait Allah itu adalah mereka para ahli Taurat, tokoh-tokoh agama tersebut. Mereka sangat dipermalukan di hadapan orang banyak. Sepertinya mereka nggak ada harga dirinya sama sekali. Itu sebabnya kemudian mereka merasa iri, mereka dengki kepada Tuhan Yesus. Kemudian mereka mencari cara bagaimana mereka bisa melenyapkan Tuhan Yesus. Untuk menandingi Yesus jelas nggak bisa. Caranya apa? Satu-satunya dilenyapkan dari muka bumi ini. Bapak yang kasih Tuhan, dosa itu banyak yang kita lakukan. Tapi dosa yang paling mengerikan itu adalah dosa dengki dan iri hati. Karena akibatnya bisa mencelakakan orang lain. Ingat Bapak Ibu, kisah Kain dan Habil. Kenapa Kain membunuh Habil, adiknya kandungnya sendiri? Karena dia iri hati kepada Habil, persembahannya diterima, persembahan dia tidak. Kenapa kemudian Raja Saul dan juga Daud? Kenapa kemudian Raja Saul bisa berupaya dengan berbagai macam cara untuk membunuh Daud? Karena dia iri kepada Daud yang lebih dipuja, lebih disanjung oleh rakyat Israel pada waktu itu. Maka dia mencari upaya untuk bisa membunuh akan Daud yang pada waktu itu masih seorang pemuda yang begitu belia, dikejar-kejar dengan pasukannya untuk dilenyapkan dari muka bumi ini. Seharusnya mereka, khususnya para ahli Taurat itu belajar dari Yohanes Pembaptis yang dengan lapang dada waktu semua muridnya berpindah pada Tuhan Yesus, dia sama sekali nggak merasa iri, bahkan muridnya yang terprotes, tapi sama sekali dia mempermasalahkan. Kenapa? Karena dia tahu Yesus yang lebih berhak, yang lebih layak untuk mendapatkan murid-murid tersebut. Itu sebabnya dia bisa mengatakan, dia itu harus semakin bertambah, aku semakin berkurang. Mengapa dia bisa berkata seperti itu? Karena dia begitu menghormati Tuhan Yesus dan dia tahu inilah Allah yang seharusnya mendapat kehormatan seperti itu. Tapi nyatanya kalau kita lihat tokoh-tokoh agama gak berbuat seperti itu. Dalam hatinya ada kedengkian, ada kebencian, dan mencari upaya untuk bisa membunuh Tuhan Yesus untuk dilenyapkan dari muka bumi ini. Bapak dikasih Tuhan, di Rusia ada seorang gadis bernama Vika. Suatu ketika gadis ini ditemukan meninggal dunia di sebuah gedung tua. Waktu dia meninggal dunia, kondisi mayatnya begitu memprihatinkan. Wajahnya hancur karena dicaca sama pecahan kaca. Nah, ketika diselidiki siapa pembunuh dari gadis tersebut, ditemukan dua gadis. Ternyata temannya juga, mereka ini mahasiswi. Temannya. Dan ternyata waktu diselidiki, waktu diinterogasi, temannya itu begitu marah, begitu iri kepada Vika karena lebih cantik, lebih populer, lebih disukai orang. Maka mereka nggak terima, dua orang yang sepakat mengajak Vika ke sebuah tempat di rumah tua, kemudian dipukul kepalanya dengan botol, dan pecahan botol tersebut disobek-sobekkan ke wajahnya, supaya wajah yang cantik tersebut hancur. Dan gadis tersebut kemudian meninggal dunia. Kita lihat Bapak Ibu, kisah fakta nyata, betapa luar biasanya kalau kita dosa dengki atau iri hati itu. Kalau kita sudah nggak bisa menyaingi, kita tidak bisa mengalahkannya, maka kita mencari upaya bagaimana bisa membinasakan dan melenyapkan orang kita nggak suka itu dari muka bumi ini. Bapak dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita juga seringkali ada pemikiran seperti itu, bukan? Ketika mungkin rekan kerja kita lebih sukses usahanya, ada perasaan iri hati. Ketika orang lain lebih dipuja daripada kita, ada perasaan iri hati. Ketika orang lain mendapat berkat lebih banyak, kita juga mungkin bisa iri hati. Kemudian kita memikirkan bagaimana bisa menjatuhkan orang itu supaya aku bisa mendapatkan kebaikan dari orang itu. Seringkali kita berpikir seperti itu sebagai manusia, Bapak Ibu. Iri hati senantiasa menguasai kehidupan kita. Hati-hatilah Bapak Ibu. Dan yang celaka, yang paling memprihatinkan, iri hati bukan cuma terjadi pada dunia sekuler,
tapi juga dunia, gereja di mana berada. Banyak Bapak Ibu para hamba-hamba Tuhan yang seringkali merasa iri dengan rekan kerjanya. Ketika rekan kerjanya semangat lebih baik daripada dia, lebih pandai daripada dia, maka dia berupaya caranya bagaimana menyingkirkan rekan kerja itu supaya dia bisa tetap eksis di sana. Dan itu seringkali saya terima keluhan dari teman-teman saya sahabat hamba Tuhan. Dia akan keluar dari gereja, kenapa? Karena seniornya tidak suka sama dia, karena dia lebih unggul daripada seniornya. Itu yang terjadi. Bapak Ibu kasih Tuhan, berhati-hatilah kita sebagai orang percaya. Yesus mati bagi kita, dianggap bersalah, tapi dibuat bersalah karena dosa kita. Salah satunya yaitu dosa iri hati kita, kedengkian kita kepada orang lain. Kalau kita ada dosa iri hati sekarang ini, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Supaya iri hati kita itu enggak disuburkan, enggak dijadikan berhala yang tumbuh subur dan bisa mencelakakan orang lain. Ingat Bapak Ibu, ketika ada orang lain lebih baik daripada kita bersyukur. Kita ada rekan kerja lebih baik daripada kita bersyukur. Kita bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan akan pekerjaan Tuhan dalam dunia itu. Seharusnya itu kita lakukan. Tapi celakanya banyak orang-orang enggak berpikir seperti itu. Ada orang lebih pandai daripada dia, ancaman bagi dia. Maka dia mencari berbagai macam upaya untuk bisa menjatuhkan orang tersebut. Bapak yang dikasihi Tuhan. Saya pernah berkata kepada rekan-rekan hamba Tuhan, jangan kita menjadi orang yang selalu ingin, yang begitu iri hati kepada orang yang lebih berhasil daripada kita, rekan kerja kita khususnya. Jangan. Mengapa? Karena berkat itu beda-beda. Dan kalau dia itu bisa mendapat karunia lebih banyak, ya kita bersyukur, kita bisa bergandengan tangan. Jangan kemudian kita benci atau bagaimana. Belajar dari Yohanes Pembaptis. Kita jangan sampai jatuh dalam dosa iri hati. Nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita mengerti kebenaran, Bapak Ibu. Orang yang telah menerima kasih Kristus. Kita masih ada iri hati, masih ingin mencelakakan orang lain dari iri hati kita. Bahkan mungkin kita bisa mengatakan orang lain tidak, supaya orang itu bisa jatuh. Ingat, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan nanti, waktu kita dipanggil Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam, Bapak Ibu. Mungkin dalam dunia kita dibiarkan, tapi di waktu nanti kita sampai di hadapan tata pengadilan Allah, Allah akan memperhitungkan dengan kita. Jangan main-main, Bapak Ibu. Yesus sudah mati untuk segala dosa-dosa kita, waktu itu kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu enggak iri hati, enggak dengki pada orang lain? Kita belajar pada Paulus, Bapak Ibu. Di mana Paulus pernah berkata seperti ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Apakah mudah yang kita lakukan? Enggak mudah. Bagaimana mungkin kita bisa mudah untuk bisa membuat orang lain lebih tinggi daripada kita kalau orang itu gak kita sukai. Tapi itu yang Paulus nasihatnya kepada kita kalau kita ingin belajar tidak iri hati, kita belajar rendah hati kepada orang lain. Ketika orang lain mendapat berkat, mendapat karunia lebih banyak, kita bersyukur kepada Tuhan, kita malah dukung dia. Itu harus kita lakukan. Belajar dari Yohanes Pembaptis. Jangan pernah iri hati dengan keberhasilan orang lain. Waktu kita berbuat dosa seperti itu, nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Manusia bisa menilai, hamba Tuhan kok iri hatian. Mungkin bisa berkata seperti itu, tapi kita ingat, orang Kristen kok iri hatian, majelis kok iri hatian, mungkin bisa berkata seperti itu. Ingat Bapak Ibu, orang lain juga bisa menilai kita, melihat kita. Hati-hatilah, jangan sampai kita jatuh dalam dosa iri hati seperti para tokoh-tokoh agama pada zaman Yahudi yang lalu. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang membuat Yesus kemudian tersalib sekalipun dia tidak bersalah Bapak Ibu. Kita lihat sekarang dari Pilatus. Dia menyalibkan Yesus karena takut kehilangan kenikmatan dunia. Jadi kita lihat waktu dia memutuskan membiarkan Yesus disalib. Mengapa? Karena Pilatus takut kehilangan posisi dia, jabatan dia, pendapatan dia sebagai seorang wali negeri. Itu yang dia takutkan. Mana buktinya? Kita lihat di sini Bapak Ibu. Kalau kita baca Markus 15 berkata seperti ini. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disanya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ingat, dia ingin memuaskan hati orang banyak. Yang kedua, ini orang-orang Yahudi, mungkin juga orang Farisi berkata pada Pilatus. Ketika Pilatus sepertinya mulai membela Tuhan Yesus, ingin membebaskan Tuhan Yesus. Mereka berkata seperti ini. Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Siapa yang dimaksud yang melawan Kaisar? Tuhan Yesus.
Karena mereka mulai menuduh yang tidak-tidak, Yesus mengatakan dia itu raja. Nah, orang Romawi, zaman Romawi itu paling nggak suka ada raja tandingannya. Raja cuma raja orang Romawi. Maka ketika ada orang mengaku dirinya raja itu ancaman. Dan bisa-bisa orang ini akan dihukum mati. Nah, mereka kemudian menggunakan alasan ini untuk menuduh Tuhan Yesus. Dia mengaku dia sebagai raja. Dan itu dikatakan kepada Pilatus. Dia mengatakan, kalau sampai engkau membela orang yang mengaku raja, awas, jabatanmu terancam. Nah, waktu mendengar hal tersebut Bapak Ibu, Pilatus merasa gentar, dia takut. Dia berpikir apa jadinya kalau nanti saya kemudian jatuh. Waktu itu Bapak Ibu, dalam Roma, itu tentara pemerintah Romawi, itu paling nggak suka kalau ada kerusuhan terjadi di negara itu. Kalau sampai terjadi kerusuhan, maka wali negeri, kepala yang penguasa yang ada di daerah itu akan ditangkap, diadili, dan mungkin akan dijatuhkan hukuman, dicopot dari jabatannya. Itu ketakutan bagi Pilatus pada waktu itu. Apalagi waktu kita baca di Matius tadi, orang-orang sudah mulai berontak, ada mulai kekacauan terjadi, ada orang sudah nggak puas lagi dengan keputusan Pilatus, dia ketakutan. Dan supaya dia itu tetap bisa dibela oleh bangsa Yahudi dan nggak dipecat oleh orang Romawi, maka apa yang dia lakukan? Dia itu kemudian tetap memutuskan untuk membunuh Tuhan Yesus. Padahal peringatan demi peringatan diberikan. Istrinya sendiri datang memberi peringatan pada dia. Jangan kau campuri urusan orang ini. Yang mungkin dia pikir campuri berarti aku tidak ikut memutuskan seperti itu. Akhirnya dia cuci tangan seperti itu. Padahal itu salah sekali di hadapan Allah pada waktu itu Bapak Ibu. Tapi yang dikasih Tuhan, itu terjadi pada kehidupan Pilatus pada waktu itu. Dia mengerti kebenaran, dia tahu kalau Yesus itu benar, gak salah. Tapi dia putuskan untuk bisa membiarkan Yesus disalib di atas kayu salib untuk mendapat penderitaan luar biasa. Dan pada waktu itu masih ada upaya dalam diri Pilatus untuk bisa melepaskan Tuhan Yesus. Lalu apa yang dia lakukan? Dia memberikan tawaran pada waktu itu. Bagaimana kalau sekarang kita bebaskan satu orang tawanan? Satu nama Yesus Barabas, ya ada dua nama Yesus ya Bapak ya. Yesus Barabas, Yesus Kristus. Yesus Barabas atau Yesus Kristus. Mereka tanya pada orang Yahudi pada waktu itu. Bagaimana jawaban orang Yahudi? Lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Suatu hal yang luar biasa, mengerikan sekali Bapak Ibu. Orang yang benar, orang yang gak berbuat salah apa-apa, disuruh untuk dibunuh. Tapi seorang bernama Barabas, dia itu pembunuh, pemberontak, maka dibebaskan. Ini pemikiran ya sedikit gak beres juga, tapi terjadi ketika orang dikuasai kebencian yang luar biasa dalam diri orang, termasuk orang-orang para tokoh agama pada waktu itu. Mereka bisa menghalalkan segala macam cara untuk menjatuhkan hukuman pada Tuhan Yesus. Nah pada waktu itu bagaimana sikap Pilatus? Dia pun bingung dengan ancaman, dengan posisi dia. Nanti dia kalau sampai turun bagaimana kehidupan dia dan sebagainya. Kemudian dia serahkan kepada, itu saya serahkan kepada kamu, urus dia, hukum dia, saya tidak ikut-ikut. Dia berkata seperti itu Bapak Ibu. Dan pada waktu dia menyerahkan seperti itu, orang-orang Israel itu begitu luar biasa omongannya. Begitu nggak mikir panjang Bapak Ibu, termasuk para tokoh agama. Mereka berkata seperti ini, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Mereka rela asal Yesus dimati dan mereka sanggup rela untuk menerima segala macam akibat dosa yang dilakukan mereka. Mengerikan. Itulah hati kalau sudah diracuni oleh perasaan dengki, hati yang sudah diracuni oleh kuasa iblis, mereka bisa berbuat seperti itu, nggak pikir panjang. Padahal kalau kita lihat akibatnya pun mereka hadapi semua dari apa yang mereka teruskan seperti itu. Bapak yang kasih Tuhan, ingat baik-baik kita jangan sampai jatuh dalam dosa penyangkalan diri, meninggalkan iman kita Bapak Ibu. Kalau sampai kemudian kita tuh meninggalkan iman kita, dalam Ibrani 6, 4-8 dikatakan seperti ini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad, tidak mungkin dibaharui untuk bertobat lagi, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum, yaitu untuk orang-orang yang berlaku seperti itu, tidak mengaku Yesus di hadapan orang banyak. Bahkan mungkin juga bisa menjatuhkan Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, kamu akan menghadapi hukuman dari Tuhan. Bahkan kau tidak akan diampuni karena kau sama saja menyalibkan Yesus yang kedua kalinya. Ingat Ibu, Bapak Ibu kasih Tuhan, berhati-hatilah kita, jangan karena posisi, jangan karena jabatan, hanya karena harta. Kemudian kita menggadaikan iman kita untuk sesuatu yang bersifat jasmani, yang tidak bersifat kekal. Lalu dari Tuhan, di Tiongkok,
itu ada sebuah berita yang saya baca di media sosial juga cukup mengerikan juga Bapak Ibu ya. Di mana dikatakan keluarga yang berpenghasilan rendah di Tiongkok diminta untuk tinggalkan iman demi bantuan keuangan. Jadi kalau kamu sekarang hidupmu susah, kalau kamu ingin hidup dan bisa makan, saya akan kami bantuan uang. Tapi dengan catatan kamu jangan menjadi orang Kristen lagi. Mengerikan terjadi juga, bukan cuma di daratan Tiongkok, juga di Indonesia juga terjadi seperti itu. Kalau saya mendengar orang-orang yang dikatakan murtad oleh agama sebelah, di mana mereka juga seperti itu. Bagi yang mau memeluk agama sebelah, maka diberi janji, akhirnya disekolahkan, dikasih segala macam fasilitas dan juga uang dan sebagainya. Tapi dikasih Tuhan itu terjadi Bapak Ibu. Seringkali iblis menggunakan berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita. Ingat, kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita jangan kemudian meninggalkan iman kita, hanya kita itu memikirkan kebutuhan jasmani kita, kenikmatan jasmani kita yang bersifat sementara. Tapi kelak kita akan menghadapi hukuman lebih kekal daripada yang di dunia ini. Tapi dikasih Tuhan, ingat baik-baik, kita jangan sampai berbuat seperti Pilatus yang menggadaikan, yang rela dia berbuat sesuatu yang tahu kebenaran tapi nggak dilakukannya, malah dia menghukum orang yang benar, membebaskan orang yang salah. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa Yesus itu tersalib meskipun dia nggak bersalah? Kita sekarang lihat dari rakyat. Tadi tokoh agama, kedua itu Pilatus, yang ketiga itu rakyat. Mereka menyalibkan Yesus karena tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, salah satu sebab mengapa orang Israel berteriak, salibkan dia, karena mereka tidak pernah belajar firman Tuhan. Karena pada waktu itu mereka, karena memang gak biasa bagi mereka baca hukum Taurat, yang biasa baca itu cuma para tokoh-tokoh agama. Kemudian para tokoh agama menjelaskan kepada mereka, dan tentu saja kadang-kadang ajarannya gak benar juga. Dan itu ditelan bulat-bulat oleh orang Yahudi. Jika waktu para tokoh agama mengajarkan yang tidak betul mengenai Tuhan Yesus, maka mereka itu kemudian tidak lagi percaya siapa Yesus sebetulnya. Nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana cara orang-orang itu mempengaruhi orang-orang supaya mereka tidak lagi mengaku Yesus sebagai Mesias, Bapak Ibu. Nah, apa akibatnya kalau seorang anak Tuhan yang tidak mengerti firman Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu, mereka mempunyai pemikiran salah tentang Mesias. Bagi mereka Bapak Ibu, siapa Mesias itu? Mesias adalah seorang raja yang nanti akan memerintah Israel seperti Raja Daud, kemudian melepaskan mereka dari penjajahan. Itu sebabnya ketika Yesus masuk ke Bait Allah 5 hari sebelum dia ditangkap, masuk ke Yerusalem, mereka semua menyambut Yesus dengan pohon palem dan berteriak, Hosana bagi anak Daud. Mereka begitu bersukacita seperti menyambut seorang raja. Mereka melepas jubahnya, memberikan jaringan permadani bagi Yesus yang akan melewat pada waktu itu. Mereka berteriak dengan penuh antusias, dengan penuh suatu pengharapan. Inilah Raja orang Israel yang akan melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi kemudian 5 hari kemudian, mereka begitu kecewa kalau Yesus tidak menjadi seorang raja. Dan kemudian mereka berteriak, salibkan dia, dan salibkan dia. Itu pengertian yang salah kalau kita nggak belajar firman Tuhan dengan baik Bapak Ibu. Bukankah itu terjadi juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Ketika kita mendengar sesuatu tentang khotbah dari hamba Tuhan dan sebagainya, coba kita saring. Jangan kita telan bulat-bulat Bapak Ibu. Kita saring. Kita belajar mengerti apakah ini betul atau tidak. Sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau nggak sesuai itu jangan kemudian dipercaya dan diikuti. Itu akan menyesatkan kita. Dan nanti kita akan mendapat hukuman juga dari Tuhan Bapak Ibu. Nah, karena mereka itu sudah sesat seperti itu, makanya waktu Pilatus tanya kepada mereka, maka mereka berkata, salibkan Yesus. Karena mereka tidak mengenal siapa Mesias sebetulnya. Dan Mesias yang ada di hadapan mereka, Yesus itu sudah begitu mengecewakan mereka, gak sesuai dengan harapan mereka, mimpi mereka. Maka jalan yang paling baik, salibkan dia, matikan dia. Percuma punya raja seperti itu, lebih baik mati daripada dilihat tapi memberikan pengharapan yang palsu. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Nah, akibat yang kedua, kalau kita nggak belajar firman Tuhan dengan baik Bapak Ibu, yaitu mereka akan mudah sekali terpengaruh oleh hasutan tokoh-tokoh agama. Waktu mereka mengajar, waktu mereka menghasut, mereka mudah sekali percaya dan mereka menelan bulat-bulat dan melakukan apa yang dikatakan oleh para tokoh-tokoh agama tersebut. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Yang berikutnya Bapak, kalau kita lihat Bapak Ibu ya.
Kita lihat di sini. Yang pertama kita lihat dari ahli Taurat. Bagaimana caranya dia? Ya. Jadi kalau kita lihat sini, imam-imam kepala itu menghasut orang banyak untuk, kalau kita baca Markus 15:11 katakan seperti ini. Tapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Mereka berkata, bebaslah Barabas, bukan dari hati mereka, tapi karena hasutan para tokoh agama. Kamu jangan memilih Yesus, kamu pilih aja Barabas, biarkan Yesus mati, dan bebaskan Barabas. Kira-kira itu yang dikatakan mereka. Itu merupakan hasutan, karena mereka itu nggak ngerti apa-apa, yang mereka ikut aja. Gitu. Ikut aja dan melakukan apa yang dihasutkan kepada mereka, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat bagaimana para tokoh agama itu menghasut para rakyat Yahudi pada waktu itu. Yang pertama, kita lihat ahli Taurat. Suatu ketika ada cerita seperti ini, ya. Maka dibawa orang kepada Tuhan Yesus, seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Waktu mendengar ini, bagaimana perkataan orang, bagaimana sikap ahli Taurat, orang Farisi, tokoh-tokoh agama. Langsung mereka mengatakan, orang ini menghujat Allah. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan, bisa mengampuni dosa manusia? Bagaimana mungkin dia menganggap dirinya sebagai Allah yang bisa menghapus dosa manusia? Orang ini menghujat Allah. Itu disebar. Dapat orang banyak, orang-orang mendengar. Oh betul ya. Ingat Bapak Ibu, ahli Taurat itu adalah orang yang sangat dipercaya. Perkataan dia sangat dipercaya oleh rakyat pada waktu itu. Apapun yang dikatakan itu sangat dipercayai. Dan akan dilakukan, dituruti. Nah waktu tokoh agama yang mengerti Taurat pada waktu mengatakan ini menghujat Allah, maka mereka pun percaya kalau Yesus itu betul-betul menghujat Allah. Maka ketika mereka mendapat fakta yang terakhir, mereka bisa mengatakan salibkan dia. Karena mereka tahu ini bukan lagi Mesias, tapi dia itu adalah orang yang datang untuk menghujat Allah. Allah yang mereka sembah yaitu Allah Yahweh. Yang kedua, kita lihat lagi dari orang Farisi, Bapak Ibu. Dalam Matius 12, dikatakan seperti ini. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka taksublah sekalian orang banyak itu katanya, ia ini agaknya anak Daud. Mereka memuji dong, waktu mereka bisa melihat Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta, bisa melihat, orang bisu bisa ngomong. Langsung mereka, waduh luar biasa. Siapa dia? Ini sepertinya adalah anak Daud, anak Allah. Tapi bagaimana sikap dari orang Farisi? Lihat, ini sikap orang yang paling dengki pada orang lain. Orang yang dengki orang lain tidak akan terima kalau orang itu dipuji oleh orang lain. Langsung dia akan memberikan sesuatu yang berlawanan dari apa yang dikatakan pujian tersebut. Kita lihat perkataan dari orang Farisi. Bukan, dia itu bukan anak Daud, dia itu Beelzebul. Dia itu penghulu setan, dia itu bisa mengusir setan karena dia penghulu setan. Dia itu raja dari setan, maka dia bisa berbuat seperti itu. Itu perkataan dari orang-orang Farisi, Bapak Ibu, tokoh-tokoh agama berkata seperti itu. Bagaimana mungkin rakyat Israel nggak percaya setelah itu? Yang mengatakan tokoh agama, pendeta kok, yang mengatakan penginjil kok, bagaimana aku nggak percaya? Yang belajar firman Tuhan, mereka belajar Alkitab, ya percaya saja. Itulah celakanya kalau kita cuma mendengar, tapi kita nggak betul-betul belajar dengan baik. Ingat Bapak Ibu, orang Farisi, hamba Tuhan, termasuk saya, bisa melakukan kesalahan. Jadi waktu saya mengatakan sesuatu yang menurut saudara nggak benar, coba katakan kepada saya. Apa salahnya? Betul enggak dia Bapak berkata seperti itu? Itu sebagai suatu peringatan juga bagi saya nanti sebagai seorang hamba Tuhan Bapak Ibu. Supaya tidak menyesatkan jemaat yang ada di tempat ini. Inilah orang Farisi, dia tuh enggak sadar sama sekali kalau dia itu panutan orang lain. Langsung dia mengatakan, Beelzebul penghulu setan. Ya sejelas orang-orang Yahudi percaya semua pada waktu itu. Siapa Yesus? Bukan Mesias. Tapi dia adalah seorang penghulu setan, Beelzebul. Makanya dia bisa mengusir setan. Yang bisa mengusir setan jelas setan itu sendiri, bukan orang lain. Yang bisa ditaati setan, yaitu setan itu sendiri, bukan orang lain. Yang ketiga, kita lihat yang berikutnya, saudara-saudaraku, yaitu imam besar. Ini waktu di pengadilan di hadapan Pilatus. Pada waktu itu dikatakan seperti ini Bapak Ibu ya. Saya bacakan Matius 26. Tetapi Yesus tetap diam ketika diinterogasi, ketika ditanya oleh orang-orang pada waktu itu oleh para petinggi. Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Kita lihat Bapak Ibu. Pada waktu itu Yesus tanya, ini mereka sudah mengumpulkan para saksi, kalau kita baca perikop sebelumnya, mereka sudah mengumpulkan begitu banyak saksi. Dan tidak ada satupun yang bisa mengatakan Yesus bersalah. Lalu dia tanya pada Tuhan Yesus, imam besar, betul enggak sih?
kamu itu Mesias anak Allah. Bapak Ibu, kalau misalnya Yesus pada waktu ingin bebas, dia nggak usah jawab. Dia diam aja, maka dia bisa bebas dari hukuman salib. Kenapa? Karena pada waktu itu seorang terdakwa, kalau dia nggak menjawab itu nggak salah. Dan pada waktu itu sudah nggak ada lagi bukti yang menyatakan Yesus bersalah. Bahkan Pilatus pun sudah mengatakan dia nggak bersalah. Nah ini kesempatan. Kemudian imam besar tanya, betul nggak sih kamu Mesias anak Allah? Kita lihat, Yesus tak berkomitmen dengan panggilan dia sebagai seorang juru selamat. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan seperti ini. Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Wah, perkataan itu menimbulkan reaksi yang begitu besar dari para tokoh-tokoh agama, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan? Coba kita baca ayat 65. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Kita lihat, lagi-lagi imam besar tokoh agama mengatakan Yesus menghujat Allah. Kemudian ayat 66 kata, bagaimana pendapat kamu? Mereka tanya pada orang banyak, dan mereka menjawab, ya harus dihukum mati. Bapak yang kasih Tuhan, itulah pengaruhnya para tokoh-tokoh agama yang seringkali menyesatkan akan jemaatnya. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan yang sekarang bisa baca Alkitab, kita harus hati-hati Bapak Ibu, jangan mudah percaya begitu saja. Kalau ada ajaran-ajaran yang nggak benar, coba kita cross-check dengan Alkitab yang kita punya ini. Supaya kita nggak salah langkah, kita nggak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang nggak betul. Itu akan membuat kita itu mendapat hukuman juga dari Tuhan. Dalam masalah ini, siapa yang salah? Imam besar salah, dan juga rakyat juga salah. Dan saya percaya, nanti waktu mendapat hukuman, imam besar itu akan mendapat hukuman lebih banyak, yang besar daripada yang lainnya. Kenapa? Karena itu seorang imam besar kok, dia mengerti kebenaran. Tapi dia mengkadali akan jemaatnya. Tapi dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu mengikuti akan kasus Verdi Sambo, mengapa dia itu dihukum mati? Salah sebab, karena dia itu polisi. Bagaimana mungkin seorang polisi bisa berbuat jahat seperti itu, membunuh anak buahnya sendiri, kemudian membuat suatu kebohongan-kebohongan terjadi. Maka itu memberatkan dia, sampai dia dihukum mati. Itu juga terjadi kalau kita datang di hadapan Allah. Waktu kita sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru, sebagai seorang hamba Tuhan, kita mengajar yang sesat, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Bukankah Yesus mengatakan, kalau seorang guru itu sesat, lebih baik batu kilangan dikalungkan, tempelungkan ke dalam lautan. Percuma. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kita sebagai para pengajar, para tokoh-tokoh agama juga, para mungkin aktivis di sini yang mengajar orang-orang, ingat baik-baik, Bapak, jangan mengajar sembarangan. Karena kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan kita juga sebagai jemaat, jangan terima ajaran dengan mudahnya begitu saja. Karena kita nantinya pun akan dibuat salah dan akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itulah orang rakyat Israel pada waktu itu dan juga para tokoh agama yang menyesatkan dan celakanya orang Islam mau percaya begitu saja. Sekarang pun banyak Bapak Ibu cerita-cerita seperti itu, di mana banyak orang-orang para hamba Tuhan yang menyesatkan akan jemaatnya untuk berbuat ini dan itu untuk kepentingan dari hamba Tuhan itu sendiri. Kemarin Bapak Ibu waktu saya ikut kebaktian di doa puasa di SKI, Pendeta Yakub menceritakan pengalaman dia ketika dia berjumpa dengan salah seorang sahabatnya kalau nggak salah. Di mana sahabatnya menceritakan, ada sebuah gereja yang mengatakan gereja itu adalah seorang gereja, mereka mengaku bahwa kumpulan gereja itu adalah pejuang-pejuang Kristus untuk dunia. Jadi mereka itu diberi tugas oleh Tuhan secara khusus untuk menjadi pejuang-pejuang Kristus. Dan caranya bagaimana mereka bisa mendamaikan dunia supaya tidak terjadi peperangan. Dan caranya bagaimana? Pendeta itu seringkali mengutus jemaatnya, para aktivisnya pergi ke sebuah pulau tertentu. Di sana apa yang dia lakukan? Sampai di pulau itu kemudian jemaatnya itu untuk bisa berlayar ke sebuah lautan. Dan pada titik koordinat tertentu orang itu harus berhenti, kemudian bisa melempar Alkitab, melempar pedang-pedangan dan sebagainya dimasukkan ke dalam lautan tersebut dengan tujuan nanti bisa kedamaian bagi dunia. Itu sesuatu yang enggak benar sama sekali, tapi seringkali diikuti, diimani oleh orang-orang itu. Dan ada juga suatu ketika ada gereja yang sama, jemaatnya disuruh ke sebuah negara. Tidak usah masuk, kamu cukup di perbatasan. Ngapain? Di sana kamu berdoa. Kamu katakan, negara itu kan negara kaya. Kamu doakan dan ambil alih kekayaan itu, pindahkan ke negara-negara miskin. Supaya negara miskin bisa kaya. Itu suatu yang tidak benar juga, tapi dipercaya juga oleh orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Bodoh enggak Bapak Ibu?
Sayang hal terjadi dalam kehidupan kita pun kadang-kadang kita bisa dikelabui seperti itu, dikadali seperti itu, bahwa kita percaya. Kenapa kita bisa terjatuh? Karena kita nggak belajar firman Tuhan dengan betul. Sama seperti orang Yahudi. Tapi dari kasih Tuhan, Yesus mengasihi kita, Dia sangat mengasihi kita. Firman Tuhan diberikan supaya kita tuh sadar, mengerti kebenaran. Supaya pengorbanan Dia tuh nggak sia-sia. Ingat Bapak Ibu, jangan kita jatuh dalam hal seperti itu. Sebagai seorang pengajar, kita jangan menyesatkan orang lain. Sebagai jemaat kita belajar untuk bisa menyaring mana yang salah dan yang mana yang betul. Itu harus kita lakukan baik-baik Bapak Ibu. Supaya nanti kita tidak sampai sesat, kemudian menyalahkan Yesus yang kedua kalinya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus mati tanpa Dia melakukan kesalahan apapun. Kenapa? Lalu salah siapa yang tanggung kesalahan kita? Saya dan juga saudara. Semua kesalahan kita ditanggung pada Dia. Sehingga waktu Dia mati, Dia menanggung semuanya itu. Sampai kemudian Allah Bapa meninggalkan Dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada waktu itu Dia sedang menanggung semua dosa kita, saya dan juga saudara. Ditanggung supaya kita boleh dibebaskan. Dan waktu dia menderita seperti itu, Dia masih memberi kesempatan pada manusia untuk bertobat. Saya percaya Bapak Ibu, kalau orang Farisi itu datang di hadapan Tuhan bertobat, Tuhan Yesus akan mengampuninya. Pilatus datang mau bertobat, Yesus akan mengampuninya. Demikian juga orang Israel yang bertobat, Dia pun akan mengampuninya. Itu bisa kita lihat waktu Dia mati di atas kayu salib. Doa pertama Dia panjatkan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Artinya, Yesus mengetahui perbuatan mereka itu lagi berjalan dalam dunia, jalan yang sesat. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan ampuni, Bapak ampuni mereka, ampuni Pilatus, ampuni orang Farisi, ahli Taurat dan juga imam besar, ampuni juga rakyat Israel. Ampuni mereka supaya mereka mendapat kekudusan dari darah yang akan dicurahkan tersebut. Dan sekarang Yesus juga berdoa untuk kita, ampuni segala dosa-dosa kita yang pernah menyakiti Tuhan kita, yang pernah mungkin mempermalukan nama Tuhan kita. Tuhan ingin supaya kita dikuduskan, kita datang kepada Dia Bapak Ibu. Kalau kita pernah berbuat dosa di hadapan Tuhan, kalau kita pernah menyakiti Tuhan, kita pernah hidup nggak berkenan di hadapan Tuhan, datang di hadapan Tuhan. Dia senantiasa siap untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Karena segala dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus yang tidak bersalah tersebut. Supaya kita menjadi nggak bersalah. Yesus yang tidak bersalah dibuat bersalah. Supaya kita yang bersalah tidak bersalah. Dan kita bisa mendapat hidup yang kekal dari Tuhan kita, Juru Selamat kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Siapa